Kemudian kita akan membahas tentang saraf tepi, di mana kita ketahui dari medulla spinalis, jarak saraf akan keluar dari medulla spinalis menjadi saraf tepi. Dimulai dari radix yang keluar dari medulla spinalis, kemudian dia akan bergabung menjadi plexus. Beberapa plexus yang kita kenal yaitu plexus cervicalis, di mana terdiri dari cervical atas, terdiri dari cervical 1 sampai 5. Ini lebih banyak mempersarafi daerah wajah dan belakang kepala. Kemudian ada juga cervical bawah. Ini yang sering kita jumpai gangguannya. Di mana cervical bawah itu terdiri dari cervical 5 sampai thoracal 1. Kita ketahui dari radix posterior itu merupakan areanya sensorik, sedangkan radix anterior merupakan area motorik. Ini radix anterior dari cervical 5 sampai T1 itu akan bergabung menjadi trunkus, kemudian dari trunkus dia menjadi korda, dan dari korda dia akan menjadi 3 saraf penting yang sering kita jumpai di dalam praktek sehari-hari, yaitu nervus ulnaris, medianus, dan nervus radialis. Ini gambarnya dari radix motorik, dia akan menjadi trunkus, ada trunkus upper, medial, dan lower. Kemudian dia akan bergabung menjadi korda, dari korda akan menjadi 3 saraf besar, yaitu ulnaris, medianus, dan radialis. Seperti ketahui, medianus itu berada di daerah tengah dari anggota gerak atas, sedangkan daerah tepinya, pinggirnya adalah nervus ulnaris. Di bagian dorsum terdapat nervus radialis. Gangguan pada nervus medianus yang kita kenal adalah carpal tunnel syndrome. Kemudian plexus berikutnya adalah plexus lumbal, di mana plexus lumbal itu akan bergabung menjadi satu saraf penting yang agak sering kita jumpai adalah femoralis, di mana dia mempersarafi bagian depan dari anggota gerak bawah, sedangkan bagian belakangnya merupakan bagian dari plexus sakral, yaitu yang kita kenal dengan nervus sciatica atau nervus ischiadicus. Dia lebih mempersarafi daerah belakang anggota gerak bawah. Beberapa gangguan misalnya ischiadicus, misalnya sciatica, dan pada gangguan entrapment, misalnya pada gangguan sindrom piriformis. Oke, berikutnya bagian akhir dari saraf atau akson adalah neuromuscular junction, jika akson tersebut berakhir di otot. Seperti kita kenali, neuromuscular junction merupakan bagian akhir dari akson yang kita kenal dengan akson terminal, yang dia melekat pada otot. Sebenarnya dia tidak melekat erat, tapi terdapat celah sinaptik antara akson terminal dengan bagian otot. Di dalam akson terminal itu terdapat mitokondria, demikian juga di dalam otot juga terdapat mitokondria. Adanya aksi potensial menyebabkan tubulus yang berada di akson terminal akan mengeluarkan asetilkolin. Asetilkolin ini
yang nantinya akan berikatan dengan reseptor yang terdapat di permukaan otot. Reseptor ini akan terbuka mengeluarkan ion kalium di dalam otot dan memasukkan ion natrium dari luar otot. Dan asetilkolin akan kembali dimasukkan ke dalam akson terminal setelah dipecahkan oleh asetilkolin esterase, dan dia pecah menjadi kolin dan asam asetat. Proses berikatannya asetilkolin dengan reseptor yang terdapat di dalam permukaan otot akan menyebabkan terjadinya aksi potensial otot, yang kemudian dia akan memicu terkeluarnya ion kalsium dari sarkoplasmic reticulum. Kemudian ion kalsium itu akan berikatan dengan filamen tipis dari serabut otot. Kemudian filamen tipis itu akan memicu berikatannya kepala dari miosin atau bagian dari filamen tebal yang nantinya akan menyebabkan kontraksi dari otot. Seperti kita ketahui, di dalam miosin itu terdapat kepala miosin yang pada keadaan tertentu dia akan berikatan dengan filamen tipis dengan bantuan ATP, dan nantinya dia akan menggerakkan filamen tipis itu ke bagian senter dari serabut otot sehingga menyebabkan otot akan kontraksi. Ini prosesnya. Dengan adanya ATP, miosin yang tadinya berenergi rendah akan menjadi berenergi tinggi dengan adanya pemecahan ATP menjadi ADP dengan fosfat. Kemudian kepala miosin ini akan berikatan membentuk bridging dengan filamen tipis. Kemudian setelah berikatan energinya akan lepas kembali sehingga kepala miosin itu akan kembali ke keadaan semula sehingga menggerakkan miosin ke arah senter dari sarkomer. Demikian berlanjut seterusnya, terjadi kontraksi dan relaksasi dari otot.